Saya Adi Jaya Martin, mahasiswa MM Penganti Angkatan 48 NI. Nomor induk mahasiswa 224841002. Haruskah algoritma membuat keputusan untuk kita? Itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Akan kita bedah, kita uraikan apakah yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan satu output tertentu. Dari tulisan yang kita baca bahwa banyak sekali yang algoritma ini berpengaruh terhadap orang per orang atau yang diterapkan pada beberapa negara. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Daniel Gates dari Philadelphia yang kemudian masuk penjara tahun 2013, kemudian 2018 dia keluar dari penjara, tapi masih harus melapor kepada petugas probation atau petugas percobaan seminggu sekali karena dia teridentifikasi sangat berisiko tinggi. Yang mengidentifikasi adalah algoritma komputer. Ini sangat merugikan bagi Gates karena dari situ dia merasa bahwa tidak seperti yang dibayangkan apa yang algoritma kembangkan terhadap dirinya. Kemudian algoritma juga berpengaruh pada banyak hal, banyak negara, terutama di Amerika dan Eropa. Algoritma prediktif digunakan untuk menentukan misalnya hukuman penjara, penentuan masa percobaan, terlebih juga pada patroli kepolisian. Seringkali tidak jelas bagaimana sistem otomatis ini membuat keputusan. Banyak negara dan banyak negara bagian memiliki sistem aturan yang mengharuskan pengungkapan formula algoritma, dan bahkan jika pemerintah memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem sampai pada keputusan mereka, algoritma seringkali terlalu sulit untuk dipahami oleh orang awam. Algoritma berfungsi penting dalam pembuatan program komputer dengan mengubah permasalahan ke bahasa pemrograman. Konsep algoritma dituangkan dalam bahasa pemrograman atau bahasa C, bahasa komputer, sehingga menjadi program komputer yang bisa digunakan. Warga Rotterdam bersama dengan hak privasi kelompok, pengacara hak sipil dan nasional terbesar Serikat Pekerja menentang indikasi risiko sistem. Pengadilan distrik memerintahkan untuk segera menghentikan risiko tersebut, penggunaan algoritma. Pengadilan menyatakan bahwa sistem program indikasi risiko tidak memiliki perlindungan privasi dan bahwa pemerintah tidak cukup mentransfer orang tua tentang cara kerjanya. Keputusannya bisa mengajukan banding. Bristol, Inggris, menggunakan algoritma untuk mengkompensasi anggaran ketat yang mengurangi layanan sosial. Sebuah tim yang terdiri dari perwakilan polisi dan layanan anak bertemu setiap minggu untuk meninjau hasil dari algoritma yang mencoba mengidentifikasi pemuda di kota yang paling berisiko terhadap kejahatan dan anak-anak yang paling membutuhkan. Pada tahun 2019, Bristol memperkenalkan program perangkat lunak yang menciptakan skor risiko berdasarkan data yang diambil dari laporan polisi, tunjangan sosial, dan catatan pemerintah lainnya. Skor risiko memperhitungkan kejahatan, kehadiran di sekolah, dan data perumahan, hubungan yang diketahui dengan orang lain dengan skor risiko tinggi, dan apakah orang tua remaja terlibat dalam insiden rumah tangga. Skor berfluktuasi tergantung pada seberapa baru seorang remaja mengalami insiden seperti skorsing sekolah. Ada bukti bahwa algoritma Bristol mengidentifikasi orang yang tepat dan ada manusia pembuat keputusan yang mengatur penggunaannya. Charlene Richardson dan Desmond Brown, dua pekerja kota yang bertanggung jawab untuk membantu kaum muda yang ditandai oleh perangkat lunak tersebut, mengakui bahwa komputer tidak selalu bekerja dengan benar, jadi mereka tidak mengandalkannya sepenuhnya. Pemerintah kota telah terbuka dengan masyarakat tentang program tersebut.
Pemerintah telah memposting beberapa detail secara online dan mengadakan acara komunitas. Namun, para penentang percaya bahwa program tersebut tidak sepenuhnya transparan. Kaum muda dan orang tua mereka tidak tahu apakah mereka ada dalam daftar dan tidak memiliki cara untuk menggugat inklusi mereka. Saya Asfi Zaitun, mahasiswa MM angkatan 48. Studi algoritma dalam penilaian kredit, perekrutan kepolisian dan perawatan kesehatan telah menemukan bahwa algoritma yang ditandatangani dapat memperkuat ras dan bias jenis kelamin. Menurut Solon Barokas, asisten profesor di Universitas Cornell dan peneliti utama di Microsoft Research, algoritma dapat terlihat sangat digerakkan oleh data. Tetapi ada keputusan subjektif yang digunakan untuk menyiapkan masalah sejak awal. Misalnya, studi oleh Ziad Oberweber, seorang peneliti kebijakan kesehatan di University of California, Berkeley, dan rekannya, yang diterbitkan pada Oktober 2019 di jurnal Science, meneliti algoritma yang banyak digunakan di rumah sakit untuk menetapkan prioritas bagi peduli pasien. Studi tersebut menemukan bahwa pasien kulit hitam lebih kecil kemungkinannya dibandingkan pasien kulit putih untuk menerima bantuan medis tambahan meskipun lebih sakit. Algoritma telah digunakan dalam program Impact Pro dari Optum, cabang layanan kesehatan United Health Group, untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya yang dapat memperoleh manfaat lebih banyak perhatian dari perawat, apoteker, dan pekerja kasus dalam mengelola resep mereka, menjadwalkan kunjungan dokter, dan memantau kesehatan mereka secara keseluruhan. Algoritma memberikan peringkat yang sama pada pasien kulit putih yang lebih sehat dengan pasien kulit hitam yang memiliki satu penyakit kronis serta hasil laboratorium dan tanda-tanda vital yang lebih buruk. IB mengidentifikasi orang dengan kebutuhan medis terbesar. Algoritma melihat riwayat medis pasien dan berapa banyak yang dihabiskan untuk merawat mereka, lalu memprediksi siapa yang mungkin memiliki biaya tertinggi di masa depan. Algoritma menggunakan biaya untuk menentukan peringkat pasien. Algoritma bukanlah fakta rasis yang disengaja. Itu secara khusus mengecualikan ras. Sebaliknya, untuk mengidentifikasi pasien yang akan mendapatkan manfaat dari lebih banyak dukungan medis, algoritma menggunakan metrik yang tampaknya buta ras. Berapa banyak pasien akan membebani sistem perawatan kesehatan di masa depan? Tetapi, biaya bukanlah ukuran kebutuhan perawatan kesehatan yang membedakan ras. Pasien kulit hitam mengeluarkan sekitar 1.800 US dollar lebih sedikit biaya medis per tahun daripada pasien kulit putih dengan jumlah kondisi kronis yang sama. Dengan demikian, algoritma menilai pasien kulit putih sama-sama beresiko mengalami masalah kesehatan di masa depan, seperti pasien kulit hitam yang memiliki lebih banyak penyakit. Ketika para peneliti mencari sumber skor, mereka menemukan bahwa Impact Pro menggunakan tagihan dan pembayaran asuransi sebagai indikator untuk kesehatan seseorang secara keseluruhan. Namun, biaya perawatan kesehatan cenderung lebih rendah untuk pasien kulit hitam, terlepas dari kesejahteraan mereka yang sebenarnya dibandingkan dengan pasien kulit putih. Banyak pasien kulit hitam tinggal lebih jauh dari rumah sakit mereka, sehingga lebih sulit untuk mengunjungi mereka secara teratur. Mereka juga cenderung memiliki jadwal kerja yang kurang fleksibel dan lebih banyak tanggung jawab penitipan anak. Akibatnya, pasien kulit hitam dengan skor risiko tertinggi memiliki jumlah kondisi kronis serius yang lebih tinggi daripada pasien kulit putih dengan skor yang sama, termasuk kanker dan diabetes. Para peneliti melaporkan kembali, dibandingkan dengan pasien kulit putih dengan skor risiko yang sama,
Pasien kulit hitam juga memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih tinggi, diabetes yang lebih parah, dan fungsi ginjal yang lebih buruk. Dengan menggunakan catatan medis, hasil laboratorium, dan tanda-tanda vital dari rangkaian pasien yang sama, para peneliti menemukan bahwa pasien kulit hitam lebih sakit daripada pasien kulit putih yang memiliki perkiraan biaya yang sama. Dengan merevisi algoritma untuk memprediksi jumlah penyakit kronis yang kemungkinan akan dialami pasien pada tahun tertentu, daripada biaya untuk mengobati penyakit tersebut, para peneliti mampu mengurangi perbedaan ras sebesar 84% ketika para peneliti mengirim hasil mereka ke Optum. Itu mereplikasi temuan mereka dan berkomitmen untuk mengoreksi modelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baltara Sadamayanti dengan NPM 2248411029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Should an Algorithm Make Dunia or Decisions. Pengacara hak-hak sipil, serikat pekerja, pengorganisasi masyarakat, dan beberapa lembaga pemerintah sedang mencoba mencari cara untuk melawan ketergantungan yang semakin besar pada sistem otomatis yang menghilangkan manusia dari proses pengambilan keputusan. Proyek mobilisasi media di Philadelphia dan Media Justice di Oakland, California telah menyusun basis data algoritma prediksi nasional. Pertukaran Keadilan Komunitas, sebuah organisasi nasional yang mendukung pengorganisasi komunitas, telah mengeluarkan panduan yang memberi nasihat kepada penyelenggara tentang cara menghadapi penggunaan algoritma. Idaho mengeluarkan undang-undang pada tahun 2019 yang menetapkan bahwa metode dan data yang digunakan dalam algoritma jaminan harus tersedia untuk umum sehingga masyarakat umum dapat memahami cara kerjanya. Kekhawatiran tentang bias selalu hadir setiap kali orang membuat keputusan penting. Yang baru adalah segala yang jauh lebih besar di mana kami mengandalkan algoritma dalam sistem otomatis untuk membantu kami memutuskan dan bahkan mengambil alih pengambilan keputusan anak kami. Keputusan untuk kami. Algoritma sangat membantu dalam membuat prediksi yang akan memandu pembuat keputusan. Tetapi pengambilan keputusan membutuhkan lebih banyak lagi. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan penyatuan dan rekonsiliasi berbagai sudut pandang dan kemampuan menyelesaikan mengapa jalur tersebut dipilih. Karena sistem otomatis semakin bergeser dari prediksi ke keputusan, berfokus pada keadilan algoritma tidaklah cukup karena keluarannya hanyalah salah satu masukan bagi membuat keputusan manusia. Seseorang juga harus melihat bagaimana pembuat keputusan manusia menginterpretasikan dan mengintegrasikan output dan algoritma dan dalam kondisi apa mereka akan menyimpang darinya rekomendasi algoritma. Aspek mana dari proses pengambilan keputusan yang harus ditangani oleh algoritma dan mana yang harus ditangani oleh pembuat keputusan manusia untuk mendapatkan hasil yang adil dan andal.